apa, Dek? Oh, ada. Kita dekat sekali dengan kerbaunya. Ya kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih. Halo semuanya, selamat datang di channel Keluarga Masa Gitu. Sesuai cuplikan video sebelumnya, kali ini kami akan road trip ke Bali. Rencananya kami akan menempuh perjalanan dari Jakarta langsung ke Banyuwangi, lalu bermalam di sana. Kira-kira bisa nggak ya? Kami juga akan menyertakan lokasi SPKLU di rute yang kami lewati, beserta kapasitas kilowatt per hour-nya. Ikutin terus perjalanan kami dan tonton videonya sampai habis ya. Siap? Siap belum nih? Siap, ada siap nggak? Wah, kita disiram air. Sebelum berangkat, baterai mobil EV kami sudah dalam kondisi fully charge dengan kapasitas 537 km. Mulai berangkat dari tol Jakarta dalam kota. Ada sedikit antrian di pintu tol masuk Tebet. MBZ terpantau lancar. Jalanan cukup lenggang di mana-mana sepanjang perjalanan kami. Kami sengaja berangkat sore karena menyesuaikan jam tidur anak-anak agar mereka gak capek kelamaan di jalan. Pemberhentian pertama di rest area 379A. Kami sampai sekitar jam 11 malam dan langsung mengisi daya yang hanya tersisa 25%. Kami mengisi daya selama 20 menit. Kapasitas daya yang disediakan di rest area ini sebesar 200 kW per hour. Total yang harus kami bayarkan untuk pengisian sebesar Rp133.000. Suasana ngecharge malam ini ditemani oleh kilat dan angin yang lumayan kencang. Dan selesai ngecharge, ada hal mengejutkan terjadi. Baru kali ini kami merasakan rest area mati lampu. Kenapa tuh? Kok gelap banget? Mati lampu ya? Kejadian ini tertangkap di dashcam kami. Dan hujan rintik mulai turun. Tapi SPKLU tetap menyala loh ternyata. Gak lama setelah itu, area mulai menyala kembali. Dimulai dari SPBU. Jadi kita lagi kelaparan tengah malam habis ngecas. Tapi makanannya pada tutup. Salaria, terus ada Ciganea itu tutup jam 11 malam. Sisanya ada belum eksplor sih, cuman kan keburu mati lampu ya. Jadi kita mau next rest area aja dulu. Wah, perjalanan selanjutnya ditemani hujan lebat dan juga kilat yang gak berhenti berkedip. Agak deg-degan sih sebenarnya kalau di jalan suasananya begini. Oh, ya Tuhan. Itu nggak lihat kamu tadi kilatnya bergaris gitu di depan. Phew, sampai juga di rest area kedua di kilometer 519A untuk ngecharge EV yang kedua kalinya. Kapasitas yang disediakan sebesar 50 kW per hour. Kami ngecas 47% selama 40 menit. Cukup lama, tapi di sini kami memang berencana untuk tidur sejenak. SPKLU di sini letaknya di area parkiran dekat dengan bangunan pusat UMKM. Setelah malam yang disertai hujan lebat dan kilat, terbitlah pagi yang lumayan cerah. Tidak lupa apresiasi untuk supir yang baru tidur-tidur ayam dari kemarin. Langsung aja melipir ke rest area berikutnya, yaitu rest area 695A untuk ngecharge yang ketiga kalinya. SPKLU di sini disediakan oleh Astra Auto Power. Kapasitas yang disediakan sebesar 200 kW per hour. Kami ngecharge 65% hanya selama 22 menit. Pengisiannya di sini masih gratis loh. Hanya perlu daftar di aplikasi Astra, ikuti semua langkahnya, dan charging pun bisa dimulai dengan biaya Rp0. Setelah pengisian, lanjut ke rest area berikutnya karena tempat makan di sini belum banyak yang buka. Walaupun
Di next rest area, kami juga hanya membeli CFC untuk sarapan. Karena kebanyakan resto di sini pun belum ready untuk dipesan. Mengingat ini baru jam 7 pagi. Akhirnya gantian nyetir juga. Panda bisa tidur dan Bunda bisa lanjut bertugas. Sekarang kita udah di lokasi charging yang keempat di PLN ULP Probolinggo. Di sini mesin chargingnya itu 200 kW. Jadi kita ngecas dari 30% ke 80 dari 50% ke 80% hanya 5 menit. Nah, ini ada lokasi-lokasi charging di Jawa Timur. Cepet ya, 30% cuma 5 menit. Wow. Pemandangan di daerah PLTU Paiton Probolinggo indah banget ya. Jalanannya juga mulus, enak banget rasanya nyetir di sini. Beruntungnya, perjalanan lancar sekali sejak keberangkatan. Nah, ini juga unik. Ketemu dengan truk yang membawa muatan seperti kulit jagung beserta petaninya di daerah Situbondo. Seperti buket bunga yang super besar. Perjalanan dilanjutkan di jalan yang bersebelahan dengan tepi pantai di sebelah kiri kami dan perbukitan di sisi satunya lagi. Ini masih di daerah Situbondo. Berhubung sudah jam makan siang, kami memutuskan melipir di salah satu resto di pinggir pantai. Nama restonya Ikan Bakar Baramundi. Menu yang kami pesan, ikan bakar, cumi goreng tepung, udang asam manis, dan juga 2 kelapa muda bulat. Ikannya enak dan lembut. Sayangnya harganya cukup mahal. Kami menghabiskan 444.000 untuk keseluruhannya. Di sini, ikan ditangkap sendiri di kolam yang ada di area resto. Jadi pastinya ikan segar ya. Ternyata masih ada tempat duduk yang lebih dekat ke arah pantai. Yuk kita lihat pantainya. Banyak yang berenang siang-siang gini. Itu berenang apa nelayan nyari ikan ya? Berenang itu sampai ke tengah situ. Ternyata pantai wisata. Oh. Wow, belakangnya gunung ternyata. Tapi kok banyak sampah. Iya, sedih ya. Bilang apa deh? Bilang apa? Dan sampahnya. Kami akan bersihkan daun dan sampahnya. Sekarang saatnya lanjutkan perjalanan. Masih sekitar 2 jam perjalanan lagi untuk menuju ke Taman Nasional Baluran. Semoga belum tutup ya, karena kalau menurut website, Taman Nasional Baluran ini tutup jam 4 sore. Sedangkan sekarang sudah jam 2 sore. Wish us luck. Oh, ini kota Situbondo, kota Pancasila. Ini biasanya alun-alun nih kalau ada taman di tengah kota. Ada burung. Iya, burung Garuda. Dadah burung Garuda. Mendekati Taman Nasional Baluran, kita bisa melihat pemandangan dengan hutan jati di kiri dan di kanan jalan. Banyak monyet juga yang duduk di pinggir jalan. Sebaiknya hindari malam hari ketika melewati daerah ini, karena tidak ada penerangan dan serem gak sih?
Akhirnya, kami masuk juga ke Taman Nasional Baluran. Kami sampai di gerbang jam 16 lewat 1 menit. Dan beruntungnya masih diperbolehkan beli tiket. Senang sekali. Kami menyewa jasa ranger dengan harga Rp250.000. Dan sebenarnya, kami bisa naik mobilnya itu ke dalam savana. Jadi sebenarnya di sini itu tutupnya jam 4 loketnya. Tapi di dalam tutupnya jam setengah 6 di dalam savananya. Gitu. Terus tadi tiket yang berbayar itu cuma tiket orang tua, orang dewasa. Kalau anak-anak di bawah 10 tahun tuh masih gratis. Biaya tiket Rp20.000 per orang sudah dibekali dengan brosur yang berisi peta dan hewan-hewan yang ada di sana. Jadi sebenarnya bisa saja jika mau eksplor sendiri. Kalau kami memilih dengan ranger agar bisa dipandu dan diberitahu seluk-beluk dan fakta menarik di Taman Nasional Baluran ini. Tadi kita parkir di sini, terus kita jalan ke sini kan? Ya, sekarang kita lagi jalan ke sini. Jadi kita mau ke sini nih. Ini nomor 4. 4 itu apa tadi? Savana, Bekol Savana. Kita mau ke savana sini, tempat hewan-hewannya berkumpul. Tapi kalau ntar Bunda mau nanya, nomor 5 bisa nggak? Mau lihat pantainya di pantai yang nomor 5 bisa nggak? Kalau kakak maunya ketemu hewan apa? Hewan monyet. Di pantai. Oh iya, itu di pantai. Oke, nanti semoga kita ketemu hewan yang mau kita lihat ya. Dan ini adalah hutan. Jadi benar-benar rumahnya para hewan, bukan kayak kebun binatang. Ini habitat asli mereka, tempat tinggal asli mereka hidup. Mana? Oh iya. Oh iya, kayak Afrika. Kalau Afrika isinya savana yang luas. Kalau di sini savana tapi mungkin lebih kecil. Di sini kita nggak boleh ngasih sembarang makanan ke hewan-hewan karena hewan-hewan di sini adalah satwa liar yang mencari makanan dari hutan. Mereka bisa kok cari makanan sendiri, dan di hutan ini kaya banget makanan-makanan dari tumbuhan, misalnya buah, akar, batang, dan itu semua bisa dimakan sama hewan-hewan. Daging mungkin kalau misalnya macan tutul mungkin. Wih, ada gunung juga di dalam kawasan Taman Nasional ini. Nama gunungnya adalah Gunung Baluran. Akhirnya sampai juga di Savana Bekol setelah menempuh sekitar 12 km dari loket. Jauh ya, pantes aja rasanya nggak sampai-sampai. Nama Savana Bekol sendiri diambil dari nama pohon bekol yang menjadi tanaman ikonik di Baluran. Ini salah satu spot fotonya yang dipadati wisatawan. Ada pohon bekol dan tulang kepala kerbau yang menjadi background foto di sini. Spot foto kedua ini juga tidak kalah ramainya. Kalau gitu, kita nikmati suasana savana dulu aja deh. Nyetir di sini harus pelan-pelan ya. Selain memang jalannya sempit, juga karena banyak satwa yang ada di pinggir jalan, bahkan menyeberang. Jadi utamakan satwa yang ada di sini ya, karena ini habitat asli mereka. Akhirnya kami menepi juga di bagian yang tidak terlalu ramai. Mas, ceritain Baluran dong Mas. Hektar. 29.000 hektar. 10 hektar. Yang tadi itu kita lewatin sampai ke sana. Pintu masuk welcome itu sampai ke pantai itu. Oh, dekat pantai juga masih savana. Pinggiran tapi. Oh. Ini udah pinggirannya ya, yang tengahnya tadi yang sebelah sana. Pantai ketemu itu bisa macan tutul itu yang sering nampak di savana itu. Oh, macan tutul juga di savana? Yang sering banyak itu di daerah Evergreen, biasanya yang agak gelap itu dari minum. Oh gitu. Di sini hewannya berapa banyak Mas? Kehitung nggak sih, maksudnya ke data nggak sih? Kayak macan itu Wah banyak juga ya. kita masang kamera trap acaranya tahun sekali. Tapi kalau Kamera trap macan sama banteng juga. macan itu nggak membahayakan emang? Dia kan liar. Tempat makannya banyak. Oh
maksudnya si rusa-rusanya gitu Kalau banyak. rusa jarang, kalau favoritnya itu lutung. Monyet yang warna hitam itu Yang kan hitam lutung. itu lutungnya. Malah itu ya makanan macan ya. Modelnya Tapi kan lutung. kalau rusa itu kayak modelnya pengen sebulan sekali apa sekali jarang. Kalau lutung Kalau makanan kalau sehari-hari. kita sering ketemu kotorannya sama Oh, oh gitu ada bekas-bekas lutung ya. Wah, asik banget menikmati sore hari di Taman Nasional Baluran. Bawaannya pengen gelar tikar, terus piknik deh. Sekarang kita coba lihat savana dari atas tower yuk. Naik. Mau kemana adek? Pemandangannya cantik ya, tapi lumayan capek loh ini naiknya. Foto-foto dulu aja deh. Lanjut lihat satwa-satwa dari jarak lebih dekat yuk. Hai, kita lagi naik mobil savana. Akhirnya, kami memutuskan naik pickup ranger supaya pergerakan dan koordinasi lebih mudah. Biar makin berasa suasana di savananya juga kan? Siap turun anak-anak. Ada stop, ada mobil, stop, ada mobil. Kita mau lihat yang mana dulu kerbaunya? Memang sih, kita nggak boleh terlalu dekat dengan satwa. Tapi ini kejauhan gak sih? Saran rangernya, kami sebaiknya maju lagi untuk melihat gerombolan kerbau menyeberang menuju ke kubangan. Biasanya mereka akan menyeberang setiap sore hari. Iya apa, Dek? Oh ada. Oh kita dekat sekali dengan kerbaunya. Dengan segerombolan kerbau yang ingin menyeberang jalan. batasnya itu ya dek. Jangan lupa hargai batas yang ditentukan oleh ranger ya, demi keamanan dan kenyamanan bersama. Seru ya melihat kejadian seperti ini. Benar-benar pengalaman menarik untuk anak yang tidak akan ditemui di kota besar atau di kebun binatang sekalipun. Ibunya tuh, ketuanya bagusan tuh. Yang lari biasanya ketuanya. Oh ini pipa yang dari itu tadi Bang. Buat minumannya dia di Kuba, nanti akhirnya di Kubangan. Oh, ada savana. Daerah savana. Ada savana. Lanjut ke pantai yuk. Ini adalah Pantai Bama. Letaknya di ujung jalur savana Bekol. Pantai Bama. Ombaknya tenang sekali. Sayangnya, kami hanya bisa sebentar singgah di sini karena sudah hampir jam tutup. Untungnya masih bisa merasakan nyeburin kaki sedikit aja. Perjalanan kami masih panjang. Belum bosan kan? Masih ada 2 jam perjalanan lagi untuk sampai di hotel pertama kami di Banyuwangi. Tonton terus video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Spot foto ini sayang untuk dilewatkan jika kalian berkunjung ke Baluran. Keluar dari area pantai, melewati savana dan evergreen dengan penerangan minim dan mobil yang harus jalan pelan-pelan sekali karena
satwa justru sering keluar dan menyeberang di malam hari. Setelah 2 jam lebih, akhirnya kami sampai juga di Hotel Cocoon Banyuwangi. Intip kamarnya yuk. Kami memilih hotel ini karena hotel yang menyediakan charger mobil EV hanya Santika dan juga Hotel Cocoon ini. Selain itu, kami menginap di tanggal 30 Januari, sehingga banyak hotel yang sudah full book. Hotelnya cukup nyaman, menu sarapannya variatif, bahkan ada menu tahu gejrot yang rasanya tidak pernah kami temui di hotel-hotel yang sudah pernah kami datangi. Untuk fasilitas sendiri, Hotel Cocoon memiliki pool yang tidak terlalu besar, tapi masih cukup memadai bahkan di saat peak season seperti saat ini. Untuk air kolamnya sendiri, rasanya dingin ya, tidak ada air hangat. Sudah puas sarapan dan berenang, saatnya check out untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Ini bagian lobinya, tidak terlalu luas tapi tidak sempit juga. Cukup nyaman untuk menunggu. Servisnya sendiri cukup tanggap dan baik di saat peak season sekalipun. Hotel ini menyediakan smoking area yang menghadap ke taman bagian depan hotel. Nah, untuk charger mobil EV-nya sendiri, ternyata yang disediakan hanya soket listriknya saja. Jadi, pengisian hanya bisa dilakukan dengan mode AC dan dengan kabel portable bawaan Ioniq kapasitas 12 ampere. Proses charging ditinggal tidur sehingga baterai bisa terisi sekitar 50%. Di video selanjutnya, kami akan menyeberang ke Bali melalui pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Kemudian eksplor Bali Utara. Yeay! Kami juga ingin bertemu lumba-lumba di lautan Lovina. Kira-kira ketemu nggak ya? Yuk ikutin terus perjalanan kami. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye!